Imam Qurtubi menjelaskan apa sih yang dialami manusia ketika nyawa itu dicabut. Ini sudah mulai menuju kepada proses sakaratul maut. Tentunya kita harus paham semua Bapak dan Ibu, setidaknya ketika seseorang itu akan meninggal dunia, maka setidaknya ada 3 kejadian yang diberlakukan oleh Allah kepada orang ketika akan meninggal dunia. Ada 3 kondisi, ada 3 keadaan yang akan berlaku kepada seseorang ketika dia itu akan meregang nyawa. Yang pertama, yang tentunya kita harus paham, seseorang ketika akan meninggal dunia itu pasti akan dihadiri oleh para setan yang hadir di samping kanan kirinya untuk menggelincirkan dia dari jalan Allah yang lurus ketika sebelum dia itu meninggal dunia. Ini penting untuk kita ketahui, ini penting untuk kita mengerti. Karena banyak di antara kita yang tidak tahu bahwasanya setan itu ternyata hadir kepada kita ketika kita itu akan meninggal dunia. Ya, padahal ini merupakan salah satu perkara yang sudah disampaikan oleh para ulama supaya kita mengerti dan mewaspadai tentang kehadiran setan ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Maka itulah hikmahnya kenapa orang yang akan meninggal dunia itu diucapkan dengan kalimat talqin La ilaha illallah, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa harus semacam ini? Jangan ditinggalkan orang yang akan meninggal dunia kecuali kita temani terus dan kita ucapkan talqin la ilaha illallah. Karena pada saat itu untuk meyakinkan dia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Dan setan itu betul-betul hadir. Para ulama kemudian menyebutkan mana dalilnya bahwasanya setan itu hadir kepada kita ketika kita akan meninggal dunia. Dalilnya banyak. Setidaknya saya akan menyampaikan 2 dalil supaya kita mengerti tentang kehadiran setan ketika kita akan meninggal dunia. Dalil yang pertama itu secara umum. Setan itu ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari saja, setan itu selalu memperhatikan kita dan hadir dalam setiap keseharian kita. Makanya kita menjumpai bahwasanya kalau kita akan makan ataupun ketika kita akan minum, ternyata setan kan ngeliatin kita. Kalau ternyata kita lupa membaca bismillah, maka setan ikut makan bersama dengan kita dan akan ikut minum bersama dengan minuman yang kita teguk. Makanya Rasulullah pernah kan, beliau melihat seorang sahabat makan, kemudian Rasulullah melihat dengan serius. Setelah itu Rasulullah tersenyum. Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Lalu Rasulullah menjawab, karena tadi fulan itu dia makan lupa membaca bismillah. Setan ikut makan bersamanya. Di tengah-tengahnya dia lalu mengucapkan doa bismillah awaluhu wa akhiruhu. Maka setan yang tadi ikut makan memuntahkan kembali apa yang telah dia makan dan apa yang telah dia minum. Masya Allah. Berarti di situ setan itu dalam keseharian kita minum, kita makan itu setan ngeliatin. Padahal kalau kita pikir-pikir, berapa kali kita minum di dalam satu hari kita, berapa kali kita makan, baik makanan berat atau makanan ringan. Berarti sebanyak itu pula setan memperhatikan kita. Setan itu Pak, kalau kemudian kita pulang tengah malam saja, atau ketika pulang ke rumah, setan kan ngeliatin kita. Kalau kita masuk ke rumah kita, ketok pintu, mengucapkan Assalamualaikum, Bismillah, kita membuka pintu dengan Bismillah, lalu makan malam di rumah kita dengan mengucapkan Bismillah, maka setan itu di luar langsung membuat pengumuman, menandai rumah itu. La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam. Ngeper setannya. Kenapa? Karena rumah itu dibacakan dengan Bismillah. Tapi kalau kita masuk ke rumah kita, ternyata tidak membaca Bismillah, dan ketika makan tidak membaca Bismillah, setan langsung membuat pengumuman di depan rumah kita ditandai. Rumah ini bisa dijadikan tempat bermalam dan rumah ini bisa ikut makan malam karena penghuninya tidak membaca Bismillah. Masya Allah ya. Apa yang kita ambil dari keumuman hadis itu? Kalau urusan makan saja, kalau urusan minum masuk rumah saja yang sifatnya ringan saja, ternyata setan memanfaatkan dan terus mengawasi kita, melihat gerak-gerik kita sampai kita masuk ke dalam rumah kita untuk mengambil manfaat dari kita ketika kita itu lalai membaca bismillah, apalagi ketika dalam kondisi sakaratul maut. Orang ketika dalam kondisi sakaratul maut itu kondisinya berat. Orang ketika sakaratul maut itu kondisinya berat, betul.
Dan itu merupakan last battle-nya setan. Karena kesempatan terakhir setan untuk menyesatkan manusia itu ya ketika akan meninggal dunia. Itu last battle-nya dia. Makanya setan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau ada fulan akan meninggal dunia ketika sakratul maut, justru dia akan datang. Dan dia akan terus mengipas-ngipasi orang itu supaya melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan dia menginginkan supaya manusia itu bisa menjadi murtad dari agama Allah. Nah, itulah yang kemudian kita jumpai dan itulah yang kita dapatkan. Bagaimana manusia itu akhirnya bisa menjadi akhirnya setan itu mendatangi seseorang ketika sakratul maut. Itu dalil secara umum. Ada dalil yang kedua, yaitu salah satunya dari Imam Ahmad, diceritakan oleh Abdullah anaknya. Abdullah itu ketika mendapati bapaknya sakit berat, ya, belum sakratul maut, baru sakit yang berat, maka Abdullah itu mentalkinnya, mengucapkan la ilaha illallah, kalimat-kalimat yang thayyibah, la ilaha illallah. Maka ternyata Imam Ahmad ketika mendengarkan itu dari anaknya Abdullah kemudian berkata, idhab, pergi kamu. Lah Abdullah sempat kaget, loh, saya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tetapi bapak saya mengusir saya. Nah, baru aja dia kaget, beberapa saat kemudian bapaknya berkata dan kayak baru sadar. Imam Ahmad berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, bukan kamu yang aku usir. Ternyata ada dua setan yang datang dari sebelah kananku dan sebelah kiriku. Lalu berkata, wahai Ahmad, masalah kamu kepada Yahudi. Ada setan di sebelah kiriku dan berkata, wahai Ahmad, masalah kamu kepada agama Nasara. Maka aku mengusir mereka, pergilah kalian. Nah, itu dalilnya bahwasanya setan itu betul-betul hadir di saat orang itu sedang meregang nyawa. Makanya betul-betul inilah yang menjadikan kita memahami kenapa kita disuruh menemani terus orang yang akan meninggal dunia. Mengucapkan kalimat yang menambah keimanan, mengucapkan doa, walaupun kita nangis, sedih, tetap harus talqin terus diucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus mengucapkan itu. Karena sesungguhnya itu merupakan penjagaan kita kepada orang yang kita cintai supaya betul-betul memahamkan hatinya dan jiwanya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Nah, itulah kondisi yang pertama, orang itu akan meninggal dunia. Dihadiri oleh para setan untuk menggelincirkan dia dari jalan Allah yang benar. Apa yang kedua, apa yang ketiga? Apa yang akan terjadi kepada orang ketika meninggal dunia? Yang pertama, dihadiri setan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.